Malam ini kita akan coba bedah satu hal yang mudah-mudahan jadi motivasi juga buat kita dalam menjalani hidup, sekaligus membangun persepsi tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di posternya mungkin membahas tentang maaf, saya akan coba kembangkan lebih luas sedikit supaya kita punya persepsi dan nanti ujung-ujungnya sebetulnya salah satu goalsnya adalah agar kita bisa memaafkan orang lain. Kita bahas tentang hikmah. Kita bahas tentang hikmah. Apa itu hikmah? Dan kenapa pembahasan hikmah ini penting dan gimana cara menjadi orang yang ahli hikmah. Kalau di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan banyak kata hikmah dan banyak cerita hikmah. Kalau kata hikmah secara jelas salah satunya disebutkan di dalam ayat tentang dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia kepada jalan Rabbmu. Ajaklah manusia kepada jalan Allah, kepada agama Allah bil hikmah, dengan cara yang hikmah. Kemudian juga ada ayat tentang Nabi mengajarkan hikmah. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Dan tugas Nabi adalah mengajarkan kepada kalian Alkitab dan Al-Hikmah. Kemudian juga nanti ada kisah-kisah tentang hikmah. Salah satu yang paling fenomenal itu dan legend banget adalah Luqmanul Hakim. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada dia hikmah. Dan Allah juga berikan kepada para anbiya hikmah. Misalnya wa atainahul hukma sabiyya. Kami berikan hikmah kepada Yahya sejak dia masih berusia masih kecil. Sebegitu seringnya kata hikmah disebut di dalam Al-Quran. Kenapa? Apa maksudnya? Terus gimana cara kita mengamalkan kata hikmah ini? Karena kita yakin gak ada satupun diksi Al-Quran itu yang mubazir, yang sia-sia. Walaupun terjemahnya kadang-kadang menurut kita kayak bukan sesuatu yang bold. Kayak misalnya kalau yang bold itu kan tentang kebesaran Allah, Allah Maha Kuasa, Allah apa, kan jelas ya makna yang boldnya nih. Kadang-kadang ada diksi kayak sederhana, perhiasan, yang dulu pernah kita bahas, keindahan, yang kita terjemahin jadi keren. Terus sekarang hikmah. Ini diksi yang bahkan diulang berkali-kali lebih banyak daripada kata jamal. Dan gak mungkin gak penting. Karena Al-Quran setiap hurufnya aja penting. Apalagi satu kata yang terdiri dari sekian banyak huruf. Sehingga Allah ngasih tahu kita bahwa semua huruf Al-Quran itu penting. Kadang-kadang dengan sebuah simbol atau dengan sebuah kode. Misalnya alif lam mim gitu. Kenapa ada pembukaan surat cuman satu huruf? Nun, qaf, sod gitu kan? Atau dua huruf yasin, atau tiga huruf alif lam mim, atau banyak kaf ha ya ain sod, semuanya huruf bukan kata. Kenapa Allah buka surat-surat tersebut dengan huruf? Karena Allah pengen ngasih tahu salah satu maknanya, semua huruf Al-Quran itu penting. Sehingga yang kita baca walaupun cuman qaf itu penting. Minimal kalau kita nggak tahu makna lebih dalam, pentingnya apa? Qaf aja kalau kita baca dapat pahala. Coba kalau kita baca yang lain selain Al-Quran, satu huruf nggak akan mengandung pahala, walaupun juga nggak mengandung dosa, biasa aja gitu. Yang biasa aja itu namanya mubah, nggak berpahala, nggak dosa ya, nggak dilarang, nggak disuruh, biasa aja. Kita baca nama seseorang, nama orang penting banget, udah lengkap dibaca pun belum tentu berpahala kan. Tapi kalau Al-Quran belum lengkap satu huruf aja, udah 10 kebaikan. 10 kebaikan itu Allah nyebutnya, Nabi nyebutnya dengan istilah hasanah. Hasanah itu bukan hanya angka pahala yang menurut kita cuma angka akhirat. Hasanah itu biasanya lebih sering dan lebih identik dengan dunia. Berarti satu huruf kita baca Al-Quran, kita kayak dijanjiin sama Allah dapat 10 kebaikan dalam hidup kita hari itu. Misalnya pagi-pagi, qaf, udah 10 loh. Besok nun, lo ngapain sih? Cari berkah. Jadi cuma satu huruf doang. Kebayang satu huruf aja bisa sekeren itu gitu. Apalagi satu
kata, kalimat, ayat, surat, juz, dan khatam, ini dahsyat banget. Ini kayak kode dari Allah, baca Quran itu nggak sia-sia teman-teman. Kita nggak bisa baca fasih aja dapat pahala yang utuh. Apalagi fasih maka dilipat menjadi 10 kali lipat. Beda banget dengan kita baca yang lain, walaupun membaca yang lain itu insya Allah kadang beberapa hal masih bermanfaat. Kayak baca buku atau baca majalah, baca WA, baca grup, baca caption orang di sosial media, baca komen mantan. Ya mungkin dia komennya motivasi, aku udah halal nih, kamu kapan gitu kan. Jadi kayak motivasi gitu kan. Itu kan motivasi juga, dan kadang lebih greget loh kalau dimotivasi mantan ya. Kayak pengen duluan, siapa duluan yang sukses gitu kan. Terus sudah sukses pengen bikin dia nyesel kan gitu. Niatnya dari awal udah gak benar. Oke, kita belajar tentang hikmah. Apa sih arti hikmah? Banyak, karena bahasa Arab ini punya makna yang sangat beraneka macam dan luas banget. Tapi salah satu arti hikmah yang sering banget diulang-ulang oleh ulama adalah hikmah itu kayak akibat, dampak. Dan by the way, akibat itu juga bahasa Arab, akibah. Wal aqibatu lil muttaqin. Artinya apa? Akibat atau kesudahan hasil yang baik itu adalah hak orang yang bertakwa, kata Allah. Wal aqibatu lil muttaqin. Akibat artinya kayak hasil yang baik adalah hak bagi orang yang bertakwa. Itu sama kayak Allah berjanji, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih surprise, kejutan. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih kemudahan. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah hapuskan dosa-dosanya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah lipat gandakan balasannya, rewardnya, jazanya. Ini semuanya disebut dengan akibah. Disebut dengan hasil, akibat. Walaupun arti akibat dalam bahasa kita mungkin sedikit lebih ringan. Kalau dalam bahasa Arab, akibah itu artinya kesudahan, hasil. Wal aqibatu lil muttaqin berarti hasil yang baik adalah hak orang yang bertakwa. Jadi bisa dibilang hikmah itu agak mirip dengan makna akibah atau akibat, kesudahan, efek. Nah, kalau di dalam ayat tentang dakwah, maka arti hikmah itu adalah orang yang bijak itu, orang yang hikmah adalah orang yang kalau dia berdakwah, dia ngomong, dia bikin caption, dia komen, dia mikirin efeknya. Bukan mikirin maunya. Ini kurang hikmah. Mungkin kalau kita terjemahin lebih luas lagi, hikmah itu bijak kalau bahasa kita. Hikmah itu bijak. Orang yang ahli hikmah, bahasa Arabnya disebut al-hakim. Luqmanul hakim, Luqman yang bijak sana. Berarti orang yang bijak itu adalah ketika berdakwah, dia mikirin efek dari caption saya ini apa? Efek dari komen saya ini apa? Efek dari cara ngomong saya, sikap saya, program saya atau apapun yang kita rencanain itu apa? Terhadap dakwah. Ini namanya orang yang ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Bukan cuman pengen mengekspresikan maunya dia. Ini kurang bijak nih. Misalnya lagi ngejos kan, ngomong aja terserah dia mau terima atau enggak. Nah, ini enggak mikirin efek. Terserah orang mau nerima atau nolak, terserah dia. Yang penting saya kan udah ngomong. Nah, ini namanya agak sedikit belum matang menurut saya. Kenapa? Karena dia masih berdakwah untuk nunjukin sikap dia. Kalau dia tuh bold, kalau dia tuh ngejos, kalau dia tuh orangnya pemberani, orangnya misalnya sangat loyal kepada agama, pengen nunjukin doang kalau dia itu orangnya hebat gitu. Nah, ini belum bijak. Kalau orang yang bijak, dia nggak mikirin tentang ekspresi pribadi, dia mikirinnya, nih keterima nggak ya yang saya sampaikan? Nih kira-kira waktunya tepat nggak ya? Nih momennya udah pas belum ya? Nih kira-kira dia ngerti nggak ya kalau ngomongnya seberat ini atau serumit ini gitu? Ini namanya orang yang hikmah. Ud'u
ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah orang kepada agama Allah dengan bijaksana. Arti dengan bijaksana, kita terus mikirin banget apa ajakan yang buat orang insya Allah akan nyaman. Kemudian dia bisa faham, lalu dia nerima. Ini salah satu di antara arti hikmah.